Kreativitas. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saatnya Anda belajar di RRI. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, denengkalenya laleng hatiku.
Pro 2 RRI Batam, Suara Kreativitas. Selamat pagi, sahabat kreatif. Wah, udah siap belum nih belajar di RRI pada pagi hari ini? Karena memang kita masih dalam masa pandemi ya, masih belum bisa belajar di sekolah. Padahal udah kangen banget ya, sahabat kreatif. Udah berbulan-bulan nggak belajar di sekolah nih ya. Pasti kangen sama guru-gurunya, sama teman-temannya. Dan kira-kira kamu kangen nggak sih sama pelajarannya? Nah, kalau misalnya kamu kangen sama pelajarannya, nah hari ini kita bakal belajar ya, sahabat kreatif. Tepatnya pada hari ini tuh kita belajar pelajaran ekonomi ya, sahabat kreatif, tentang menghitung pendapatan nasional bersama Ibu Hayatus Zakia, yaitu selaku guru ekonomi SMA Negeri 11 Pulau Batam. Jadi buat kamu nih yang hari ini udah stay tune di YouTube channel kita di RRI Batam, bisa langsung bergabung di live chat kita ya. Di situ kamu bisa kasih pertanyaan buat Bu Tutusnya. Nanti bakal sapa ibunya. Jadi pastikan radio kamu tetap stay tune di Pro 2. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Balada Yayah Bebek, aksi cegah corona. Halo, apartemen Sukamaju Makmur Residence. Dengan siapa? Ada apa? Kamu di mana? Ih, bisa aja deh masnya, udah kayak lagu. Iya dong, Mbak. Harus semangat. Walaupun WFA, work from apartemen. Hehe, gimana Mbak? Gini mas, badan aku tuh lagi gak enak. Aku takut kalau terinfeksi virus corona yang baru mas. Aku pengen kerokan. Bisa cariin tukang kerok gak mas? Oke, siap. Saya coba bantu ya. Tapi sebelumnya, sudah berapa lama Mbak batuk? 3 hari. Apakah ada demam dan flu? Iya ada. Apakah kamu masih sayang? Hah? Maksudnya? Ups, maaf Mbak, maaf. Maksud saya, apakah Mbak masih sayang sama diri Mbak? Ya masih dong mas. Kenapa? Masnya kurang kasih sayang? Enggak kok Mbak. Gini Mbak, saran saya daripada kerokan, kalau Mbak merasa demam, batuk dan flu, lebih baik Mbak telepon rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Enggak ah, saya takut mas. Takut tes corona. Mending kerokan aja deh. Ih, si Mbak. Kan nggak ada buktinya Mbak kalau kerokan bisa menyembuhkan kita dari COVID-19. Malah sebaliknya, bisa menularkan virus corona ke orang yang membantu Mbak kerokan. Oh gitu ya. Iya dong. Saya saranin Mbak berkonsultasi dengan dokter supaya informasinya jelas dan penanganannya lebih cepat, Mbak. Oke deh mas, makasih ya informasinya. RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara Kreativitas. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, masih di belajar di RRI. Dan sekarang kita langsung aja sapa ibunya ya, yang pagi hari ini udah rapi banget sahabat kreatif, dan udah cantik ya, udah duduk cantik di studio nih sahabat kreatif. Langsung aja Gi, sapa. Halo, selamat pagi Bu Hayatus Zakia. Selamat pagi Mbak Egi. Oke, Ibu bisa deketan mic-nya Bu. Oke. Oke, ini dia Bu Hayatus ya, maaf Bu, salah penyebutan namanya. Gak apa-apa. Panggilannya Bu Tutus ya Bu ya? Iya, oke. Gimana Bu kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Mudah-mudahan Mbak Igi juga seperti itu. Sehat ya Bu ya? Oke. Nah ini kita akan belajar seputar menghitung pendapatan nasional Bu ya? Iya betul. Kita akan Kayaknya seru ya, Bu, menghitung ya? pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Wah, ini mungkin buat kamu yang penasaran sahabat kreatif dan mau update juga seputar pelajaran kamu ya, bisa langsung aja gabung di 081169155502. Mungkin ada yang mau ditanyakan nanti ya seputar materinya, atau langsung aja gabung di live chat kita. Ini udah banyak banget Bu murid-murid Ibu yang gabung di live chat YouTube kita di RRI Batam. Jadi di situ kamu bisa gabung ya sahabat kreatif, kasih pertanyaan buat materi pelajaran hari ini tentunya ya Bu ya. Iya. Buat Bu Tutus sudah siap nih untuk menyampaikan materi? Mudah-mudahan siap. Baik, silakan Bu. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu, mungkin dari di luar SMA Negeri 11 Batam belum mengenal Ibu. Jadi Ibu perkenalan dulu, nama Ibu Hayatus Zakia, biasa dipanggil dengan Ibu Tutus. Ibu mengajar di SMA Negeri 11 Batam. Kalau belum ada yang tahu SMA Negeri 11 Batam tuh di mana? Nanti browsing, karena SMA Negeri 11 Batam tuh ternyata bukan terletak di Batamnya. Oke. Tapi di Pulau Buluhnya, Nah, di di Pulau Buluhnya
ya, Bu, ya? Nah, Oke. Jadi materi hari ini seperti yang sudah Mbak Egi tadi jelaskan, yaitu sebenarnya materi kelas 11 IPS. Kebetulan di SMA Negeri 11 Batam kelas 11 IPS-nya sama lintas minat anak IPA-nya itu lagi belajar ini, yaitu di materi pertama, KD pertama, yaitu tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Wah, berarti nggak cuma anak IPS ya belajar ya, Bu, ya? Iya, sebenarnya nggak cuma anak IPS, karena sekarang ada lintas minat yang anak IPA juga harus juga mempelajari tentang ekonomi, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, sebelum ke pendapatan nasional itu sendiri, ini kan pelajaran ekonomi nih. Nah, biasanya Mbak Egi kalau yang pertama terlintas kalau belajar ekonomi itu pasti belajar tentang apa ini? Hitung-hitungan. Betul, hitung-hitungan. Pasti ada hitung-hitungan, ada Pasti, uang. ya, pasti. Itu pasti yang terlintas dalam benak kita semua kalau kita ngomong kita belajar ekonomi, pasti belajar hitung-hitungan di anak IPS atau uang. Pasti tentang uang nih kalau ekonomi. Kalau Ibu sendiri sebenarnya ekonomi itu bukan hanya tentang uang. Jadi kalau Ibu punya singkatan sendiri tentang ekonomi itu adalah etika berkomunikasi, negosiasi dan kompromi yang seperti kita sedang laksanakan. Jadi kita berkomunikasi. Tidak bisa bertatap muka, kita bisa berkomunikasi lewat RRI. Betul. Jadi, terima banget, Bu, kasih ya. ya. Terima kasih untuk RRI yang sudah menjembatani. Keren nih, Bu, singkatannya, Bu. Ya, itu singkatan yang harus dipatenkan agaknya. Dari Bu Tutus ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi sekali lagi ekonomi bagi Ibu sendiri itu adalah etika berkomunikasi, bernegosiasi dan kompromi. Itu jadi nggak hanya tentang uang aja yang kita pelajari. Sama dengan pendapatan nasional itu sendiri. Jadi pendapatan nasional itu tentang uang, tidak melulu pendapatan nasional itu tentang uang. Jadi pendapatan nasional itu apa aja? Jadi di situ pendapatan nasional secara garis besar pengertiannya adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya periodenya adalah 1 tahun. Jadi nggak melulu tentang uang nih, Mbak Egi. Jadi kita juga menyerahkan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu apa aja? Sebenarnya di materi kelas 10 itu sudah dijelaskan faktor-faktor produksi itu apa aja. Tapi Ibu nggak panjang lebar karena materinya untuk yang sekarang itu adalah menghitung pendapatan nasional. Nah, sebelum menghitung pendapatan nasional, kita nggak lucu rasanya kalau tiba-tiba disuruh menghitung apa sih? Untuk apa sih belajar ini? Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, iya, jadi kalau sebelum kita menuju menghitung, untuk apa juga saya ngitung pendapatan negara lagi, pendapatan nasional lagi, ngitung pendapatan sendiri aja nggak ada. Bingung ya, Bu, ya? Ya, jadi istilahnya seperti itu. Jadi untuk apa? Jadi ya itu makanya sebelum ke menghitungnya, mungkin Ibu bisa jelaskan dulu sekilas tentang manfaat mempelajari pendapatan nasional. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris atau industri. Jadi kita bisa tahu nih perkembangan negara kita. Negara ini sebenarnya negara kita ini termasuk negara berkembang atau negara maju atau negara terbelakang malah. Kan jangan sampai seperti itu. Iya, Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan ekonomi. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, mengetahui kemajuan ekonomi berkembang dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran atau tetap. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi untuk diri sendiri juga bisa diukur apakah saya termasuk orang yang sejahtera atau kurang mampu. Nah, itu bisa dihitung dari pendapatannya. Yang keempat yaitu untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang tadi seperti dibilang, karena kita kalau sudah tahu negara kita itu negara berkembang atau negara maju, kita bisa membandingkan dengan negara lain. Enak tinggal di mana ya? Betul. Di Indonesia atau di luar negeri. Nah, seperti itu. Yang berikutnya sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Jadi pendapatan nasional itu sebenarnya termasuk di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pendapatan nasionalnya meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara juga meningkat. Jadi seperti itu. Yang berikutnya untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Untuk apa negara mempunyai pendapatan seperti itu, sebanyak itu atau seberapa itu. Yang terakhir, untuk mengetahui penggunaan pendapatan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Jadi setelah tahu negara itu mengalami pertumbuhan,
negara itu bisa membangun perencanaannya. Jadi dari pertumbuhan kita menuju ke pembangunan. Jadi kita harus tahu dulu pertumbuhan suatu negara, baru kita bisa bangun suatu negara tersebut. Nah, itu kan adalah manfaat secara umum. Nah, untuk diri saya pribadi, biasanya anak-anak ini kan suka bertanyanya, itu manfaat secara umum, Bu. Secara itu kan negara. Kalau saya pribadi, untuk apa Bu belajar seperti ini? Biasanya ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi kalau Ibu selalu menjelaskan sebelum materi itu Ibu sampaikan, Ibu tuh selalu menjelaskan apa sih manfaatnya untuk kamu sendiri. Betul. Nah, lebih semangat, Bu ya. Untuk siswa sendiri, apa sih manfaatnya? Sekali lagi, kalau untuk siswa itu sebenarnya adalah proses, Mbak. Proses pembelajaran. Jadi kalau anak kelas mau kelas 10 dari kelas 11 itu mau menuju kelas 12 itu kan harus ada prosesnya. Nah, proses salah satunya adalah belajar ekonomi. Dari belajar ekonomi ada pertama ini, di bab pertama adalah pendapatan nasional. Nah, itu adalah proses dia untuk menuju ke kelas 12. Nah, selain itu juga manfaat untuk dia sendiri. Kenapa sih harus belajar pendapatan nasional? Nah, kita semua ini kan aset-aset negara nih, Mbak. Betul. Kalau Ibu nih kan udah agak tidak aset lagi lah. Yang seperti Mbak Egy itu kan aset negara. Nah, aset negara itu kan nanti generasi berikutnya itu kan bisa menjadi apa aja. Betul. Nah, salah satunya harus mengetahui dulu landasannya, pondasinya seperti apa. Nanti tiba-tiba jadi ahli ekonomi tapi tak tahu pendapatan nasional. Waduh, Kan nggak lucu ya, Bu ya. Ya, makanya seperti itu. Jadi sebenarnya pendapatan nasional itu berguna juga untuk diri sendiri, karena sekali lagi kalian tuh harus menanamkan pada diri sendiri kalau kalian itu adalah aset negara, aset yang berharga untuk negara. Dan salah satu fasilitas negara itu ya ini menjaganya dengan cara memberikan bekal materi dengan pembelajaran ekonomi yang ada di kelas 11 ini, Mbak Egy, seperti itu mungkin. Jadi itu manfaatnya mempelajari pendapatan nasional tuh untuk diri sendiri, untuk menyemangati untuk apa sih ya, seperti itu. Jadi tanamkan pada diri kalian kalau kalian itu sangat berharga. Betul. Salah satunya ya harus dijaga. Dengan dijaga seperti apa? Diberikan materi itu maksudnya kayak diberikan pupuk. Ya kan nggak bisa negara ngasih uang terus ya, Mbak. Bantuan sosialnya tak ada. Jadi mungkin dengan cara diberi materi atau ilmu. Dan dari mana? Ya dari pembelajaran. Kalau sekarang tidak masuk sekolah ya berarti pembelajaran melalui daring. Sekali lagi terima kasih untuk RRI yang sudah menjembatani ini. Nah, ini mungkin buat sahabat kreatif yang bisa gabung juga nih di live chat ya, Bu ya. Ya, oke. Ini udah banyak juga yang say hello sama Bu Tutus, katanya semangat Bu Tutus. Iya, terima kasih. Terus ada juga yang bilang semangat Ibu Cantik. Nah, ini dari Irma Audina ya, Bu ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita juga mau kasih tahu nih sahabat kreatif bisa lihat ya, sekalian menjelaskan di YouTube tadi itu ada slide-nya juga ya, Bu ya, di YouTube kita. Jadi sahabat kreatif bisa lihat, bisa kasih pertanyaan ya, Bu ya. Boleh. Nanti siapa tahu yang kasih pertanyaan dapat nilai plus nih dari Bu Tutus. Boleh. Nanti di review lagi kan. Oke, sebelum lanjut materi selanjutnya, Bu ya, kita jeda sejenak ya, Bu. Oke. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Tahukah kamu, kenapa mencuci tangan dengan sabun bisa membunuh virus? WHO mengatakan, bagian molekul sabun dinyatakan dapat mengikat lemak. Saat mencuci tangan, bagian molekul sabun akan berkaitan dengan molekul lemak yang ada dalam membran virus dengan cara merobek membran virus tersebut. Kemudian, molekul sabun akan menangkap sisa bagian virus yang lain dan membawanya larut bersama air. WHO juga mengatakan bahwa mencuci tangan dengan menggunakan sabun biasa saja sudah cukup untuk membunuh virus corona.
Maka, jagalah kebersihan dan cuci tanganmu menggunakan sabun. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas sahabat kreatif. Balik lagi di Belajar di RRI, semoga masih tetap semangat ya, seperti Bu Tutus pada pagi hari ini yang semangat mengajarkan sahabat kreatif semuanya. Masih semangat, Bu? Masih semangat nih. Biar semangat lagi, bacain dulu ya di live chat, Bu. Boleh. Ini ada Tiara Monica dari 11 IPA SMA 11 ya, Bu ya. Yeah. Terus juga ada Nelly, ada Joko, ada Zahara, ada Agnes, ada Yuniar, terus ada Aditya, terus juga ada Muhammad Aldo, terus juga ada Muhammad Kasril. Pokoknya rata-rata semuanya pada nyemangatin Ibu. Semangat Bu Tutus. Terima gitu, Bu, kasih ya. untuk anak-anak Ibu juga. Wah, ini belum ada yang bertanya nih sejauh ini. Mungkin buat sahabat kreatif yang mau bertanya, langsung aja di live chat kita, atau boleh juga di WhatsApp dan SMS ya, biar nggak ketutupan sama chat yang lainnya di 081169155502. Bu, masih semangat menyampaikan materi selanjutnya, Bu ya? Masih. Silakan, Bu. Soalnya ini materi yang intinya. Wah. Nah, ini materi intinya yaitu menghitung pendapatan nasional. Itu ada 3 pendekatan. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah metode pendekatan produksi. Yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran. Ketiga adalah metode pendekatan pendapatan. Nah. Jadi ada 3 metode. Kesannya kan banyak kali. Aduh Bu, nanti pakai metode yang mana? Nah, makanya nanti akan diajarkan cara-cara menghafalnya biar cepat, Mbak Egi. Apa mungkin suruh pegang kertas sama buku ya, Bu ya? Iya boleh. Jadi boleh megang kertas sama penanya, jangan kertasnya doang ya. Oke. Nanti nggak bisa ditulis. Iya betul. Jadi harus pegang pena sama kertas. Nanti Ibu ajarkan cara menghitung cepatnya. Jadi ada trik-trik khusus karena kan ada 3 metode nih. 3 metode itu kan kalau dihafal lumayan menguras memori ya, memori kita. Jadi ada 3 metodenya. Tapi sebelum Ibu kasih triknya, ya kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah metode pendekatan produksi. Metode pendekatan produksi ini adalah dengan cara perhitungan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu bagaimana? Nah, kita masuk dulu rumusnya. Rumusnya sudah ada, yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya. Biar lebih lebih tahu lebih detailnya, langsung ke ini Mbak Egi, ke soal, ke soal contoh ya. soal. Jadi untuk pendekatan produksi itu yang dihitung adalah nilai tambah. Nah, nilai tambah itu bagaimana? Nah, itu kan ada soal. Untuk membuat proses baju anak dengan harga 25.000, harga benang 15.000, kain 18.000, kapas 10.000, berapakah nilai tambah dalam perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi? Nah, kita harus melihat nilai tambahnya dulu. Nilai tambah itu maksudnya adalah jadi bahan-bahan baku itu kita urutkan dulu. Sebelum menjadi baju, itu kan dari kapas, kemudian dari benang, kemudian kain, baru baju. Nah, itu kita urutkan. Kemudian kita kasih nilainya. Nilainya. Tadi kapas nilainya 10.000, benang 15.000, kain 18.000, baju anak 25. Nah, nilai tambah itu adalah selisih dari nilai sebelumnya. Kalau nilai kapas itu kan tadi di awal nggak ada nilainya, 0, berarti selisihnya 10.000 dikurang 0, itu 10.000. Nah, begitu seterusnya. Benang itu adalah harganya 15.000, berarti selisihnya 15.000 dikurang dengan harga sebelumnya. Harga sebelumnya itu adalah harga kapas. Jadi 15.000 dikurang dengan 10.000, itu nilainya 5.000. Begitu seterusnya. Jadi nilai dari bahan itu dikurang dengan nilai dari bahan sebelumnya. Itu kemudian ditotalkan. Itu totalnya adalah 25. Itu kesannya aduh Bu, ribet kali ya Bu. Ya aduh, Mbak Egi sendiri mungkin juga aduh ribet kali ya Mbak Egi. Aduh apa sih ini gitu kan. Kalau Ibu kasih saran menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini, cukup kita lihat aja nilai di akhirnya. Jadi kalau pertanyaannya di akhir itu adalah nilai baju untuk membuat baju, berarti ya udah pendapatan nasionalnya itu sebenarnya adalah nilai dari baju itu sendiri. Jadi sebenarnya pertanyaannya ribet, jawabannya singkat. Jadi kalau ditanya berapakah nilai tambah dari tadi yang pertanyaan yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu jawabannya adalah 25.000. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah dihitung pakai nilai tambah lah. Itu nilai tambah itu kan hanya perhitungan secara manualnya. Tapi kalau mau menghitungnya secara cepat,
Itu seperti itu. Jadi nggak usah pakai dihitung pun kita sudah bakalan tahu nilainya. Dari soalnya ya, Bu? Dari soalnya sendiri sudah tahu jawabannya. Nah, seperti itu. Kecuali kalau soalnya dimodifikasi. Oke. Ada di contoh soal yang kedua, itu soalnya dimodifikasi pakai jumlah barang. Jadi selain harganya itu harus pakai jumlah barang. Nah, kalau dari jumlah barang itu baru kita hitung nilai tambah ya, dari nilai tambah dikali dengan jumlah barang. Tadi yang dari ini ada soal berikutnya, yaitu ada kapas, benang, kain, baju, sama kayak tadi, cuman harganya yang berbeda. Dari mungkin ada di tabel itu sudah kelihatan. Kemudian harga kapasnya 6.000, harga benang 8.000, harga kainnya 13.000, harga baju 25.000. Kemudian jumlah barangnya 30.000, 25.000, 15.000 sama 10.000. Nah, itu kita harus cari dulu nilai tambahnya. Nilai tambah tadi sama dengan tadi. Nilai harga itu dikurang dengan nilai sebelumnya. Jadi kalau harga kapas itu karena nggak ada harga sebelumnya, berarti nilai tambahnya adalah harga kapas itu sendiri. Kalau nilai benang, kalau nilai tambahnya benang, berarti adalah harga benang dikurang dengan harga kapas. Jadi 8.000 dikurang dengan 6.000, hasilnya 2.000. Kemudian dikalikan dengan jumlah barang. Nah, kemudian dari nilai tambah dikalikan dengan jumlah barang, kemudian ditotalkan. Jadi dari soal yang kedua yang Ibu tampilkan ini, harusnya jawabannya itu adalah perkiraan dari pendapatan nasionalnya adalah 425.000. Nah, sekarang coba dulu mungkin anak-anak Ibu semakin nggak ngerti nih, Bu, bingung nih Bu, karena memang istilahnya ngitungnya nggak jelas. Nah, coba Ibu sekarang Ibu coba kasih soal ya. Gampang banget. Nah, yang soalnya gampang banget itu, di situ ada proses produksi di sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi kursi. Ada kayu gelondongan, papan kayu, dan kursi. Perusahaan tersebut mampu memproduksi kursi sebanyak 200 buah per tahun. Pertanyaan pertama, berapakah total nilai tambahnya? Pertanyaan kedua, berapakah sumbangan perusahaan tersebut pada pendapatan nasional? Mungkin anak-anak Ibu ada yang bisa menjawab, mungkin ada bisa dijawab di komentar di komentar ya. Nah, boleh. Nah, nanti Mbak Egi tolong bacakan atau ada yang bisa menjawab. Siap, tanpa dihitung kan sebenarnya udah tahu nih jawabannya. Tadi yang seperti Ibu bilang di awal, tanpa dihitung sebenarnya sudah tahu jawabannya berapa. Itu untuk jawaban yang pertama, berapakah total nilai tambahnya. Jadi nggak perlu dihitung lagi, tinggal nengokin aja yang produksi yang terakhir. Ya, itu aja, seperti itu. Jadi coba dulu, siapa tahu siswanya bisa menjawab. Bisa langsung jawab nih sahabat kreatif di WhatsApp dan SMS juga boleh ya Bu ya? Ya boleh. Di 0811691552 atau kamu bisa jawab di live chat nih ya di RRI Batam YouTube channel. Ini gampang nih pertanyaannya, kayaknya bisa jawab deh Bu. Iya, ini memang seperti itu. Itu pendekatan yang pertama memang agak gampang sebenarnya, cuman soalnya mengecoh aja. Jadi kalau ada jumpa soal yang seperti ini, sebenarnya nggak perlu kita hitung, sudah tahu jawabannya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi sembari menunggu mereka menjawab soal, mungkin sambil mikir-mikir tadi bisa mereview lagi. Kita ke pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran juga sudah ada rumusnya, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Apa lagi itu? Lumayan panjang ya Bu? Ya itu lumayan panjang, apa lagi itu Bu, kan gitu. Aduh, bikin pusing aja. Nah, biar tidak pusing, itu bisa kita singkat nih Mbak Egi. Dengan singkatan agak-agak alay sedikit ya. Jadi kalau pendekatan pengeluaran itu singkatannya adalah cinta itu gila ekstrim mainstream. Wow, panjang ya Bu ya? Cinta itu gila ekstrim mainstream. Ada 5 kata kan, cinta itu gila ekstrim mainstream. Ada 5 kata. Nah, C-nya sendiri cinta itu adalah konsumsi. I-nya ya dari kata cinta itu, I itu adalah investasi. Kemudian G-nya cinta itu gila, G-nya adalah government atau pengeluaran pemerintah. X-nya ekstrim itu dari kata ekspor, M-nya adalah impor dari kata mainstream. Jadi kalau disingkat biar dia nggak lupa, cinta itu gila ekstrim mainstream. Kalau nggak mau pakai cinta-cintaan Bu, kami masih kelas 11 SMA nih Bu, nggak mau cinta-cintaan boleh. Bisa diganti dengan singkatan Cica ingin gaya X-Men. Lebih lucu lagi Bu ya? Ya, betul. Tapi kalau singkatan-singkatan begitu ya memang harus yang lucu-lucu jadinya lengket ya Bu ya? Jadi biar ingat, karena nanti akan tertimpa dengan pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga itu hampir mirip, yaitu metode pendekatan pendapatan. Yaitu ada
4 kata, yaitu pendapatan nasional itu sama dengan R ditambah W tambah I tambah P. Nah, kan semakin ribet nih. Apalagi nanti kalau di dalam pertanyaan itu semua komponen disajikan. Betul. Jadi kita pakai singkatan juga biar gampang. Jadi yang pendekatan pendapatan itu pakai singkatan adalah Raden Wijaya itu pacarku. Oke. Kalau untuk singkatan yang lain Ibu tidak menemukan, boleh nanti yang lainnya. Iya. Jadi kenapa Ibu pakai Raden Wijaya? Kenapa sih Bu nggak lain aja? Mau pakai nama yang lain? Ya terserah. Kenapa Raden Wijaya? Karena kita ini rumpun IPS. Raden Wijaya itu adalah salah satu pendiri, bukan salah satu, dia memang pendiri dari Kerajaan Majapahit. Jadi dia tokohnya di Kerajaan Majapahit. Jadi kan berhubungan dengan sejarah gitu. Jadi boleh kalau pakai yang lain. Nah, jadi kan ada 3 tadi pendekatannya sudah dengan semua kriterianya ya Mbak Egy. Nah, itu nanti kita ketika masuk ke dalam soal, jadi kita harus menentukan sesuai dengan soal itu sendiri. Di dalam soal itu metode apa yang dia inginkan di dalam soal. Kalau metodenya dia minta melalui pendekatan pengeluaran, ya kita harus pakai rumus cinta, yang itu ya, cinta itu gila ekstrim mainstream. Kalau dengan yang diminta dengan pendekatan pendapatan, ya pakai yang Raden Wijaya itu pacarku. Nah, kita coba di soalnya dulu Mbak. Karena kalau kita nggak nengok soal, kadang anak-anak ini bingung. Tapi ini udah ada yang jawab soal yang tadi loh Bu. Oh, sudah ada. Berapa? Udah. Ini ada yang jawab Jesslyn Caroline, nilai tambahnya adalah 400.000. Ah ya, pinter sekali. Jadi nggak perlu dihitung nilai tambahnya 400.000. Ini banyak yang jawab. Ada Nurul Lydia, ada Radiansa, ada Trinur Hikmah, ada Floren, ada Irma, ada juga Indah, ada Yuniar, ada Joko, ada Nelly. Iya. Benar Ibu ya jawabannya? Iya betul, 400.000. Ya, aplaus untuk mereka ya. Jadi benar, jadi nggak perlu dihitung lagi. Nilai tambahnya berapa sih? Nggak usah kamu tengok lagi, tinggal di terakhirnya aja kamu lihat, berarti nilai tambahnya adalah 400.000. Berarti udah ngerti jawab soalnya ya Bu ya? Ya itu adalah trik aja untuk menjawab soal biar cepat. Nah ini untuk yang berikutnya tadi ya, untuk pendekatan 2 pendekatan itu biasanya memang disejajarkan di dalam soal itu, komponennya disajikan semua. Nah itu ada data komponen pendapatan nasional dalam jutaan di negara bahagia tahun 2019. Itu ada investasinya, ada impor, ada pendapatan. Nah pertanyaannya adalah berapakah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Nah, itu tadi kan harus, ya Bu ya. Jadi kan harus kita ini kan dulu Mbak, pisah mana yang termasuk pendekatan pengeluaran, mana yang termasuk pendekatan pendapatan. Nah, makanya tadi rumus yang tadi singkatan itu berguna akhirnya. Cinta itu gila ekstrim mainstream itu satu rumpun. Raden Wijaya itu pacarku satu rumpun. Nah, setelah kita jadikan kelompok seperti itu, tinggal masukkan angkanya, udah ketemu langsung jawabannya. Kalau yang tadi soalnya itu berarti kalau yang untuk pendekatan pengeluaran jawabannya adalah 104, kalau untuk yang pendekatan pendapatan itu jawabannya adalah 216. Oke, tinggal dimasukin ke rumusnya Bu ya. Dan kita harus tahu nih yang mana yang C, yang mana yang I. Betul. Jadi makanya pakai rumus singkat tadi Mbak. Kalau nggak pakai rumus yang singkat itu kita bingung nih mana yang masuk ke pengeluaran, mana yang masuk ke pendapatan. Jadi intinya harus hafal rumusnya ya. Mungkin kalau nggak mau pakai kalimat Ibu bisa bikin kalimat sendiri Bu ya. Boleh. Di share di komennya biar nanti kita share, kita bacakan ya Mbak. Singkatannya lucu-lucu dari mereka apa ya. Itu kan bisa jadi nanti inspirasi untuk gurunya juga. Betul. Boleh. Selain yang cinta itu gila ekstrim mainstream dan Raden Wijaya itu pacarku, boleh kalau ada yang mau komen di bawahnya. Wah, itu di slide juga sudah ditampilkan ya cara pengerjaannya. Tadi sahabat kreatif itu udah dimasukin angka-angkanya sesuai dengan soalnya. Cinta itu mainstream itu ya tadi Bu ya. Cinta itu gila. Cinta itu gila ekstrim mainstream. Nah, itu harus dimasukin, harus sesuai. Pokoknya baca aja soalnya. Dia biasanya kalau yang mengecoh itu soal cerita itu kadang kan bingung ya Bu ya bahasanya. Iya, betul. Kan masalahnya semua komponennya diikutkan Mbak. Jadi digabung antara semua yang dari pendekatan pengeluaran sama pendekatan pendapatan ini digabung dalam satu soal. Nah, makanya dibuatlah tadi rumus yang cepat agar diingat karena nggak semua komponen dipakai. Betul. Kalau yang nggak dipakai ya jangan diikutkan, dia hanya ngecoh aja. Nah, mungkin untuk anak Ibu tadi kan sudah ditampilkan slide contoh, mungkin ada juga ini yang latihan soalnya. Latihan soal pertama itu ada diketahui data perekonomian suatu negara sebagai berikut. Ada belanja pemerintah, pendapatan masyarakat, konsumsi masyarakat, pendapatan sewa, investasi total, ekspor dan impor. Berapakah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran? Itu yang ditanya. Jadi masih ingat rumusnya? Kalau pendekatan pengeluaran rumusnya itu adalah cinta itu gila ekstrim mainstream.
Mungkin buat sahabat kreatif bisa lihat slide-nya ya untuk tahu soalnya, nanti bisa masukin ke rumusnya ya. Nanti kamu bisa kasih jawabannya di live chat ya Bu ya? Boleh. Atau di WhatsApp ataupun SMS di 0811691552. Nah, itu dia contoh soalnya sudah ditampilkan ya, sahabat kreatif bisa langsung masukin ke rumusnya. Nanti kalau nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Yes, nanti kalau udah tahu jawabannya langsung aja jawab di live chat ya Bu ya. Nah, ini kita jeda sejenak Bu ya, sembari menunggu mereka menjawab ya. Oke, sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap di Belajar di RRI. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Hai, kenalin, nama aku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Selamat datang di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Jangan lupa bawa tempat makan pribadi, bawa air minum pakai tumbler sendiri, bawa peralatan ibadah sendiri, siapkan masker kain cadangan dan kantung untuk masker yang telah dipakai selama 4 jam. Bawa juga hand sanitizer dan sabun cuci tangan dalam wadah kecil agar praktis.
Untuk kamu yang menggunakan jasa ojek online, jangan lupa juga bawa helm pribadi favoritmu. Gunakan masker, lakukan physical distancing, and stay safe. From Sabang to Merauke. Rawa FM, suara kreativitas. 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Sahabat kreatif, balik lagi di Belajar di RRI. Wow, masih semangat ya tentunya. Semangat Bu Tutus? Masih semangat nih. Nah, ini mungkin buat sahabat kreatif yang baru aja bergabung ya. Ini siarannya masih bisa dilihat diulang dari awal juga bisa ya. Karena siarannya langsung di YouTube channel kita di RRI Batam nih sahabat kreatif. Jadi bisa langsung aja bergabung di live chat buat pertanyaan ya Bu ya. Iya. Tadi Bu Tutus sudah kasih soal nih mungkin buat sahabat kreatif yang nggak sempat nyatet soalnya mungkin Bu ya. Tadi kan angka-angkanya lumayan banyak nih Bu. Betul. Gimana kita langsung bahas bareng-bareng aja Bu ya? Boleh kita bahas lagi sambil kita ngulang lagi rumusnya yang tadi. Betul. Nah, jadi aja. Jadi yang pendekatan yang ditanya ini adalah pendekatan pengeluaran. Jadi kalau pendekatan pengeluaran sekali lagi kita pakai rumus yang cinta itu gila, ekstrim mainstream. Wah, ini jadi hafal nih Bu. Iya. Bisa nanti untuk ini ya Pak, untuk dihafal lagi. Yeah. Nah, langsung kita masukkan aja. C-nya adalah konsumsi, bukan cinta ya, tapi C-nya adalah konsumsi, yaitu konsumsi dalam soal itu adalah 180. Jadi 180 ditambah I-nya adalah investasi. Investasinya adalah 420. Kemudian cinta itu G-nya adalah government. Dari kata government itu berarti pemerintah, Mbak Egy. Jadi belanja pemerintah. Belanja pemerintahnya adalah 285. Kemudian ekspor. Ekspor itu dari kata ekstrim tadi ya. X-nya adalah ekspor yaitu 210 sama impornya. Itu impornya adalah 145. Jadi yang dipakai adalah kata-kata cinta itu gila, ekstrim mainstream. Jadi cuman cukup konsumsi, kemudian investasi, belanja pemerintah, ekspor sama impor. Dalam soal itu ada yang menyisip yaitu pendapatan sewa, itu nggak perlu dipakai. Jadi nggak perlu dihitung. Berarti itu ada pengecohan soal ya Bu ya? Betul, ada pengecohan soal. Ada di situ ada apa namanya pendapatan sewa, iya ada pendapatan sewa sama apa lagi nih yang nggak dipakai, sama pendapatan masyarakat itu juga nggak perlu dipakai. Yang dipakai adalah belanja pemerintah. Jadi kita tambahkan aja semuanya tadi, cinta itu gila, ekstrim mainstream 180 ditambah dengan 420, kemudian kita tambah dengan 285, kita tambah lagi dengan ekspornya 210, kita kurangi dengan impor karena kalau ekspor sama impor ini kan lawan kata. Jadi lawan kata kita harus kurangi, impornya kita kurangi dengan 145. Jadi jawabannya adalah 950. Wah, gampang ternyata Bu ya pelajaran. Hitungannya kayak hitungan anak SD aja, Bapak masih pakai tambah-tambah dikurang-kurang, ditambah-tambah dikurang-kurang. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan tadi kan rumusnya adalah Raden Wijaya itu pacarku. R-nya itu dari kata rental, Mbak. Rental itu adalah sewa. Kemudian W-nya itu saya tuh nggak pandai nyebutkan bahasa Inggris masalahnya. Bahasa Inggrisnya itu tulisannya ya, nggak tahu bacaannya nanti. Mohon maaf Miss Nesa, tadi Miss Nesa kemarin udah siaran juga. Oh iya, bahasa Inggris ya. Iya. Jadi W-nya itu adalah wage itu tulisannya, nggak tahu saya bacanya apa, wage. Itu adalah upah atau gaji, seperti itu. Kemudian ada I lagi, itu bukan investasi sama seperti yang tadi di rumus yang pertama, tapi I-nya adalah interest. Interest itu adalah bunga, pendapatan bunga. Nah, itu harus diketahui juga Bu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Benar. Kemudian P itu adalah profit, dari kata profit. Profit itu adalah laba. Jadi makanya kalau yang pendekatan pendapatan itu rumusnya adalah Raden Wijaya itu pacarku. Tapi sebenarnya kan bahasa Inggrisnya ekonomi ini kan mirip-mirip dengan bahasa Indonesia aja. Jadi nggak terlalu susah lah, nggak terlalu susah. Nah, profit itu adalah laba. Ini kalau saya biasanya ada singkatannya juga nih. Laba itu apa ya, Bu? Laba itu adalah keuntungan. Kalau saya laba itu bukan keuntungan. Ada singkatan lain nih, Mbak Egy. Apa itu, Bu? Lihat kamu aku bahagia. Tapi
tapi cocok sih ya laba ya Bu ya. Iya, jadi makanya pakai singkatan, tapi nanti di di anak kelas 12 itu ada lagi nanti rumus laba. Makanya banyak lagi rumus-rumus yang memang dibikin alay biar anak-anak ini semangat untuk belajarnya. Betul. Jadi gampang melekat ya Bu ya. Iya betul. Jadi untuk soal yang kedua yaitu melalui pendekatan pendekatan pendapatan. Jadi ada soal kedua itu data pendapatan suatu negara. Ada konsumsi, ada bunga modal, ada keuntungan, ada impor, ada upah, ada ekspor, ada investasi. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya sewa ketika pendapatan nasionalnya 410. Jadi dibalik nih. Oke, dibalik soalnya nih. Soalnya dibalik. Jadi bukan hanya pendapatan nasionalnya yang ditanya, tapi yang ditanya adalah pendapatan sewanya. Jadi pendapatan sewanya. Tapi rumusnya tetap sama, Mbak Egy. Berarti rumusnya dibolak-balik Bu ya? Rumusnya nggak usah dibolak-balik, kita bikin tinggal aja, masukin aja ya. Tinggal masukkan angkanya aja, nanti ketahuan. Kalau rumusnya dibalik-balik nanti nggak bisa bunyi Raden Wijaya itu pacarku. Oh iya betul ya Bu. Ya. Jadi tapi semakin bingung nanti. Jadi tetap masukkan pakai yang Raden Wijaya itu pacarku. Jadi sebenarnya dari 3 pendekatan ini sebenarnya kita bisa mengelompokkan dulu mana yang termasuk pendekatan pengeluaran, mana yang termasuk pendekatan pendapatan, itu aja dulu. Makanya kalau seandainya tidak bisa mengelompokkan, kita akan susah menjawab. Karena tadi seperti yang Ibu bilang, komponennya itu disajikannya acak. Jadi tidak seperti yang kita bahas rumusnya Raden Wijaya itu pacarku, berarti yang hanya itu 4 itu yang disajikan. Tidak, ternyata banyak juga yang disajikan yang lain-lain yang hanya sebagai pengecoh. Jadi kita harus bisa dulu mengelompokkan. Nah, dari soal ini kan udah jelas yang ditanya adalah pendapatan sewa. Kalau sewa berarti adalah pendekatan pendapatan, berarti pakai rumus yang Raden Wijaya itu pacarku. Jadi pendapatannya adalah 410. Itu berarti kalau untuk yang soalnya Raden Wijaya itu pacarku, ya rentalnya berapa? Rental itu sewa, rentalnya yang ditanya ternyata. Oke, berarti rentalnya kita lewati. Kemudian W-nya, upahnya sudah ada 100. Kemudian interest, bunga modalnya 50. Ditambah lagi dengan P, profit, upah. Profit itu keuntungan, sorry Mbak Egy. Profit itu keuntungan atau laba, keuntungannya adalah 80. Jadi semua ditambah, nanti dikurangi dengan pendapatan nasionalnya, karena tadi pendapatan nasionalnya yang diketahui. Jadi yang pendapatan nasionalnya diketahui. Jadi 410 itu dikurangi dengan semuanya, dengan yang mana tadi? Yang diketahui ya Bu ya? Yang diketahui tadi ada ada upah 100 ditambah 50 ditambah 80. Ini saya juga belum hitung ini Mbak Egy berapa nilainya. Jadi mungkin anak-anak Ibu bisa bantu menghitungnya, nanti bisa taruh jawabannya. Boleh. Jadi bisa udah dikasih bocoran clue tadi kan. Berarti intinya kalau menjawab soal seperti ini Bu ya, kita tulis diketahuinya dulu kali ya Bu ya? Iya harus. Jadi kita tulis diketahui ini, jadi nanti gampang masukin ke makanya tadi kan harus sedia pena sama sedia pulpen. Kita nggak bisa main bayang-bayang, karena kalau ekonomi itu bukan ilmu bayang-bayang, tapi ya sekali lagi kita harus sediakan pena sama sediakan pulpen. Paling tidak atau kalau mau nggak sediakan pena karena kita daring, bisa sediakan kalkulator mungkin. Boleh ya boleh pakai kalkulator. Boleh. Kalau untuk ekonomi memang sebenarnya boleh pakai kalkulator. Karena angkanya banyak Bu ya. Angkanya banyak, jadi boleh pakai kalkulator. Jadi biar anak-anak agak menjawab sedikit, biar aja Mbak Elga nggak usah dikasih tahu jawabannya. Untuk yang terakhir ini biar aja mereka yang berpikir, kalaupun nanti mereka nggak tahu jawabannya, ya sudah, anggap aja udah tahu. Bisa diulang di rumah lagi dengan nonton video ini Bu ya. Videonya, lihat lagi rumusnya, dan lihat lagi pengelompokannya, mana yang termasuk pendekatan pengeluaran dan mana yang termasuk pendekatan pendapatan. Itu aja kuncinya. Jadi dari 3 pendapatan tadi kita ada dengan rumus-rumus pendeknya, jadi kita nggak perlu susah-susah ini kelompok mana ya, ini kelompok mana, seperti itu. Jadi mungkin buat sahabat kreatif yang tadi ngerjain soalnya nih ya, sahabat kreatif bisa langsung jawab aja di WhatsApp dan SMS di 0811691552 atau langsung aja ke live chat kita. Tapi Bu ya, ini live chatnya nanti bakal hilang setelah YouTube-nya siaran langsungnya habis nih. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau jawabannya tetap bisa dilihat, langsung ke section komen ya, sahabat kreatif. Karena di live chat ini kan cuman pas dia live aja gitu Bu. Oh iya. Berarti harus di komennya. Harus di komen juga ya. Kalau ada jawabannya nanti Ibu bisa lihat juga YouTube-nya, bisa mengkoreksi jawaban mereka dari komen ya. Nah ini ada yang jawab tadi kayaknya agak sedikit terlambat ya Bu ya. Masih menjawab seputar soal yang pertama yang 400.000 tadi. Ada Ayu, ada Ahmad,
ada Rahmat Hidayat, ada Zahra. Banyak juga yang bergabung ya. Iya. Itu udah betul, berarti mereka tadi menyimak dari awal mungkin Mbak, dari pendekatan yang pertama. Nggak apa-apa, dari pendekatan pertama nanti ke pendekatan kedua dan pendekatan ketiga, karena kita ada 3 pendekatan sesuai dengan tergantung soalnya meminta pendekatan apa yang akan ditanyakan. Kuncinya sih banyak-banyak baca soal ya Bu ya. Iya, karena benar. memang kalau soal itu kadang ada yang mengecoh yang angkanya seharusnya tidak masuk di rumus tapi disebutkan ya Bu ya. Nah itu kuncinya. Kalau di dalam ekonomi itu sebenarnya menghitungnya tidak seperti matematika ya rumusnya panjang-panjang kemudian diturunkan kembali, tidak. Kalau ekonomi itu sebenarnya rumusnya singkat, tapi sebenarnya kita kadang-kadang itu tadi mana ya yang termasuk pendekatan ini. Nah, itu harus bisa mengidentifikasi soalnya. Betul, kita harus bisa mengidentifikasi, mengelompokkan tadi seperti yang tadi. Makanya pakai singkatan-singkatan yang mudah-mudahan kalian akan memahaminya. Dan diingat nanti ketika soalnya datang lagi, soalnya ini soal-soal yang benar-benar terus muncul, Mbak Egy, muncul ulang-ulang. Kalau sekarang udah nggak ada UNBK ya berarti nanti di tes-tes perguruan tinggi itu biasanya muncul lagi soal-soal yang seperti ini. Wah, ini harus diingat nih buat sahabat kreatif yang nanti kuliahnya mengambil manajemen kali Bu ya. Boleh yang akuntansi. Ya yang mau mengambil ekonomi lah setidaknya, yang mau mengambil ekonomi, manajemen, akuntansi. Ya ini adalah rumpun-rumpunnya seperti ini. Apakah ada soal selanjutnya Bu yang mau dibahas atau kita sembari menunggu mereka jawaban kita ada break sejenak? Iya boleh break. Break ya. Oke, buat sahabat kreatif, ini ada yang jawab sih Bu sebenarnya. Apa mau langsung lanjut aja? Boleh langsung lanjut juga boleh. Ini ada Jesslyn Caroline, katanya jumlahnya adalah 410 dikurang dalam kurung 100 ditambah 50 ditambah 80 sama dengan 410 dikurang 230 sama dengan 180. Iya betul sekali. Tepat sekali ya. Aplaus untuk Jesslyn ya. Betul sekali ya. Jadi ingat Bu, namanya Jesslyn Caroline Bu. Iya, dia adalah ketua OSIS nih, ketua OSIS di SMA 11. Nggak salah pilih ketua OSIS ya Bu ya. Betul. Nah ini jawabannya 180 untuk soal tadi yang dibahas sama Bu Tutus, sahabat kreatif. Jadi mungkin ada yang mencari juga jawabannya atau mungkin tadi ke-skip soalnya ya. Bisa nanti didengarkan lagi di videonya di preview. Nanti bisa lihat jawabannya Jesslyn Caroline. Ini tadi Jesslyn juga jawab Bu. Soal yang pertama tadi yang 400.000 juga benar. Oh iya betul ya, betul sekali. Jadi sebenarnya gampang kali itu kayak pertanyaan anak-anak SD aja kalau itu. Tapi harus pintar identifikasinya ya Bu ya, masukin kemana. Nah kita jeda sejenak Bu, sebelum nantinya Ibu kasih kesimpulan untuk pelajaran hari ini Bu ya. Oke. Hai, kenalin, nama gue Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Menurut portal informasi Indonesia, di negara tetangga Singapura telah membuka bioskop dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mereka mengatur jarak kursi antar penonton dan memeriksa suhu tubuh calon penontonnya. Siapapun yang memiliki suhu tubuh 37,5 derajat Celcius atau lebih tidak diizinkan masuk ke ruangan bioskop. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Fakta sekilas COVID-19. WHO merekomendasikan pemakaian masker untuk semua orang. Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, menyampaikan bahwa ada 3 jenis masker: masker kain, bedah, dan N95. Masker kain digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain. Masker bedah adalah masker yang digunakan untuk tenaga kesehatan atau orang yang sakit. Sedangkan masker N95 digunakan untuk tenaga medis yang menangani pasien berisiko infeksi tinggi.
Masker kain diyakini mampu menangkal penyebaran virus sebesar 70%. Masker kain yang dapat digunakan terbuat dari 3 lapis. Masker kain digunakan selama 4 jam dan bisa digunakan kembali dengan dicuci bersih menggunakan sabun. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Balik lagi di Belajar di RRI. Wow, nggak berasa Bu, udah hampir habis nih waktu kita ya Bu ya. Iya betul. Bersama Bu Tutus kayaknya seru sekali sahabat kita, walaupun lagi nggak belajar ekonomi nih waktu sekolah, tapi udah paham nih Bu kayaknya kalau dikasih soal ya Bu ya. Iya, gampang ternyata ya. Gampang ternyata, padahal tadi kayak aduh bawain ekonomi nih bisa nggak ya jauh soalnya. Tapi akhirnya bisa ya Bu ya. Oke Bu, silakan untuk kesimpulan pelajaran hari ini Bu. Iya, untuk kesimpulannya seperti tadi kita udah belajar. Jadi pendekatan nasional itu ada tiga cara menghitungnya. Sebenarnya sebelum ketiga cara menghitung ini kemarin harusnya sudah juga kalian pahami ada konsepnya dulu. Tadi kan seperti yang pertama kali slide pertama tadi Ibu tampilkan itu adalah konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada konsepnya, tapi karena hari ini adalah perhitungannya aja, jadi ada tiga metode. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi yang pertama adalah metode produksi dengan cara nilai tambah tadi. Gak usah dihitung, tinggal tengok aja jawaban dari soalnya yang paling akhir, ya itulah jawabannya. Kemudian ada metode pendekatan pengeluaran dengan rumus cinta itu gila, ekstrim mainstream. Kemudian yang ketiga adalah metode pendekatan pendapatan dengan rumus Raden Wijaya itu pacarku. Semoga 3 pendekatan ini nanti ketika diaplikasikan dalam soal-soal, anak-anak Ibu semuanya tidak bingung karena sudah dikasih tahu triknya cara mengerjakan, karena nanti di dalam aplikasi soal biasanya tidak muncul ketiga-tiganya Mbak. Betul. Jadi hanya muncul satu aja. Jadi makanya tapi tiga-tiganya tetap harus tahu. Jadi harus teliti ya Bu ya, harus dengan teliti. contoh soal. Jadi dengan cuman itu aja. Semoga nanti kedepannya kita bisa siaran lagi. Amin. Dengan materi selanjutnya. Amin. Ya, karena masih ada materinya pendapatan nasional tuh luas sekali. Jadi masih ada lagi nanti dari pendekatan nasional ke pendapatan per kapita. Wah, itu kayaknya lebih sulit tuh Bu. Enggak, itu sebenarnya juga gampang. Sebenarnya Gampang ekonomi juga ya? itu gampang banget. Ya gampang banget kok. Jadi tergantung kamu nih sahabat kita mau gampangin pelajarannya atau mau dibikin ribet ya Bu ya. Betul. Sebenarnya gampang banget. Oke, terima kasih buat Ibu Tutus pada pagi hari ini sudah mengajarkan kita tentang menghitung pendapatan nasional. Jadi sekarang kita udah bisa hitung nih pendapatan nasional negara kita sendiri Bu ya. Iya betul. Nanti tinggal ditengokin aja di BPS, Badan Pusat Statistik. Untuk nilai-nilainya Bu ya. Untuk nilai-nilainya. Jadi jangan cuma jadi warga negara Indonesia tapi tidak tahu apa-apa tentang pendapatan negara. Oke, terima kasih Bu. Semoga bisa cepat ya pandemi ini selesai Bu ya. Iya, karena nggak sabar mudah-mudahan buat belajar di kelas kali Bu ya. Iya. Dengan pakai papan tulis tentunya. Kangen ya Bu ya. Iya. Udah berapa bulan ini Bu ya. Oke, terima kasih buat Bu Tutus. Terima kasih juga buat Mbak Egi. Yes, semoga bertemu lagi dengan materi selanjutnya Bu ya. Iya. Sekalian ngajarin lagi nih Bu belajar ekonomi. Iya, betul. Oke, sahabat kita terima kasih sudah belajar di Pro 2 pada pagi hari ini. Ini udah banyak banget yang masuk Bu di live chat. Ada Sabrina, ada Jesslyn, ada Safila, ada Wendy, ada email, ada Muhammad Afiansyah, ada Yuniar, ada Nelly, ada Irma. Pokoknya banyak banget ya. Terima kasih buat sahabat kreatif yang sudah bergabung di RRI Batam tentunya ya. Semoga bisa cepat pandeminya selesai, bisa bertemu teman-teman lagi, bisa bertemu guru-gurunya lagi ya Bu ya. Amin. Dan bisa belajar seperti normal kembali. Oke, sahabat kita pergi pamit di belajar di RRI. Jangan lupa masih ada minggu depan dari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai dengan jam 11. Saya pamit ya. Dan Ibu terima kasih. Semoga bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar di Pro 2. Ketemu lagi di kelas berikutnya ya.